Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Dalen Saidatul Ritonga, MPM 20082602238. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya dari blok kardiologi yang berjudul penyakit jantung koroner. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan etiologinya. Di mana definisinya itu gangguan yang terjadi pada fungsi jantung karena otot jantung yang mengalami kekurangan volume darah itu disebut dengan penyakit jantung koroner atau PJK. Jadi PJK ini merupakan kondisi jantung yang tidak seimbang dalam memenuhi pemasukan darah dan oksigen. Jadi penyebab utamanya itu karena adanya penyempitan dari pembuluh darah arteri koroner. Jadi PJK ini diawali dengan terjadinya aterosklerosis, yaitu proses inflamasi yang menyebabkan arteri itu dia menjadi kaku. Jadi aterosklerosis itu merupakan kondisi arteri yang mengeras dan menyempit dikarenakan lemak yang tertimbun di saluran tersebut. Jadi aterosklerosis ini berawal dari kolesterol atau LDL yang berubah menjadi LDR teroksidasi. Jadi penyumbatan pada aliran arteri ini terjadi karena degenerasi pada dinding plak yang akan mengakibatkan terjadinya robekan. Nanti robekan itu akan memicu trombosit untuk menempel di permukaan sehingga dia terjadi bekuan darah. Jadi trombosit yang menempel dan terjadinya pembekuan darah dia berdampak pada kematian dikarenakan aliran darah tadi di saluran pembuluh darah itu dapat berhenti secara mendadak. Lalu aterosklerosis ini merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalir darah keluar dari jantung dan nanti akan dialirkan lagi dia ke seluruh tubuh. Jadi aterosklerosis ini merupakan kondisi arteri yang dia mengeras dan menyempit karena lemak yang tertimbun di saluran tersebut. Jadi aterosklerosis ini berawal dari kolesterol LDL yang berubah menjadi LDL teroksidasi. Jadi terjadinya melibatkan lipid, sel imun, dan trombosit. Lalu aterosklerosis ini juga berawal dari kegagalan fungsi endotel dan inflamasi. Jadi ini menyebabkan respon hemostasis untuk mempertahankan kerja normal. Terus nitrogen monoksida atau NO ini berguna agar tidak terbentuknya trombus. Terus ada kadar NO yang menurunkan merangsang untuk menangkap monosit sel T yang kemudian nanti akan melewati endotel. Kemudian akan memasuki intima dan akan menjadi makrofag. Jadi makrofag ini dia terbentuk akan mengonsumsi LDL yang teroksidasi dan menyebabkan perubahan menjadi foam cell. Dan dia akan nanti membentuk fatty streak, yang dimana fatty streak ini dibiarkan agar akan tumbuh besar dan dia akan mengalami proliferasi dan membentuk plak. Jadi plak nanti itu akan bertambah besar seiring berjalannya waktu. Plak ini juga bertambah besar, dia akan menghambat aliran darah dan dia menyebabkan arteri itu menjadi elastis. Lalu penyumbatan pada aliran arteri ini itu terjadi dikarenakan generasi pada dinding plak yang akan mengakibatkan terjadinya robekan, dan robekan tersebut dia memicu trombosit untuk menempel di permukaan sehingga nanti dia terjadi bekuan darah. Jadi trombosit yang menempel dan terjadi pembekuan darah tadi itu disebut berdampak pada kematian dikarenakan aliran darah pada saluran pembuluh darah itu dia berhenti dan dia akan terjadi secara mendadak. Lalu di sini ada manifestasi klinisnya dan faktor resiko, di mana angina pectoris atau rasa nyeri dada itu sebagai keluhan klasik PJK. Jadi rasa nyeri dada itu dialami penderita seperti tertimpa beban atau biasanya diremas. Jadi nyeri dada yang dirasakan penderita itu dapat menyebar terutama ke bagian lengan atau ke punggung. Jadi keluhan yang lain yang dirasakan penderita PJK ini itu sesak napas, kelelahan berlebihan, dan jantung berdebar. Dan ada terdapat beberapa faktor risiko pada PJK ini yaitu usia. Jadi di atas 40 tahun itu terdapat riwayat penyakit PJK pada keluarga. Merokok, memiliki riwayat kolesterol tinggi, memiliki riwayat hipertensi, obesitas, dan riwayat
diabetes mellitus. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologinya, di mana fungsi jantung itu ialah memompa darah ke seluruh jaringan tubuh agar asupan oksigen tadi pada jaringan ini di seluruh tubuh tadi bisa terpenuhi dan tidak terjadi nekrosis atau kematian jaringan. Jadi darah yang dipompa oleh jantung tadi itu dengan tujuan memberikan asupan oksigen pada seluruh tubuh. Jadi nanti jaringan itu dialirkan melalui pembuluh darah arteri, di mana lipid yang menumpuk tadi pada saluran arteri dia akan menyebabkan penyempitan dan pemerasan pada arteri, sehingga dia menyebabkan jantung itu mengalami sulit untuk memberikan pasokan oksigen pada jaringan. Jadi nanti menumpuknya lipid itu terjadi karena kadar kolesterol LDL meningkat dan dapat berdampak rusak pada pembuluh darah penyumbatan pada aliran arteri, dikarenakan terjadinya degenerasi pada dinding flak. Itu akan mengakibatkan terjadinya robekan, dan robekan tersebut itu bisa memicu trombosit itu menempel di permukaan sehingga dia terjadilah pembekuan darah. Jadi awal terjadinya penyempitan itu belum menimbulkan atau gangguan keluhan, tetapi setelah penumpukan itu terjadi, itu akan terjadi penyempitan yang menimbulkan keluhan pada si penderitaannya ini. Lalu saya di sini akan menjelaskan diagnosisnya. Jadi pemeriksaan itu dia dapat dilakukan untuk menentukan diagnosis PJK, yaitu dia dijumpai penderita datang dengan keluhan nyeri dada, terus nyeri dada menjalar ataupun tanpa menjalar. Terus dia biasanya dicurigai apabila pasien ini memiliki riwayat kebiasaan merokok, sering makan makanan yang berlemak, dan memiliki riwayat kolesterol tinggi, memiliki riwayat hipertensi, obesitas, dan riwayat DM. Jadi pada profil lipid itu dapat dijumpai peningkatan kadar kolesterol. Jadi diagnosis sementara itu dapat ditentukan apabila dijumpai peningkatan kadar LDL-nya itu lebih dari 100 mg per desiliter. Jadi pada pemeriksaan EKG itu dapat diamati kelainan pada miokard yang disebabkan arteri koroner yang dia terganggu. Lalu ada tata laksananya, itu dapat diberikan Monaco, morfin, nitrat, aspirin, clopidogrel, dan oksigen, yang dimana obat analgetik golongan narkotik yang dapat diberikan kepada penderita. Lalu itu diberikan dengan sediaan sublingual sebesar 5 mg, kemudian aspirin diberikan secara cepat karena aspirin berfungsi sebagai anitrombotik. Lalu ada juga di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi PJK itu merupakan kondisi jantung yang tidak seimbang. Jadi pemasokan darah dan oksigen menyebabkan utama PJK terjadi karena adanya penyempitan dari darah arteri koroner. Jadi terdapat beberapa gejala yang dialami penderita PJK, yaitu nyeri dada, rasa sesak, terkadang PJK tersifat asimptomatik. Jadi mungkin ini saja map yang saya jelaskan. Referensi bisa dilihat di bawah map saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.